Salam kerahiman. Hari ini tanggal 28 April. Kita akan baca dari 3 nomor. 1520, 1540, dan 1541. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1520. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, Aku telah membuka hatiku sebagai mata air kerahiman yang terus mengalir. Biarlah semua jiwa menimba kehidupan dari mata air ini. Biarlah mereka menghampiri samudera kerahiman ini dengan pengharapan yang teguh. Orang-orang berdosa akan memperoleh pengampunan, dan orang-orang benar akan diteguhkan dalam kebaikan. Barang siapa mengandalkan kerahimanku, pada saat kematiannya, ia akan dipenuhi dengan damai ilahiku. 1540, 28 Januari 1938. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, Putriku, tulislah kata-kata ini. Semua jiwa yang memuliakan kerahimanku dan menyebarluaskan devosi ini, dengan mendorong jiwa-jiwa lain untuk mengharapkan kerahimanku, tidak akan mengalami ketakutan pada saat kematiannya. Kerahimanku akan melindungi mereka dalam menghadapi pertempuran akhir itu. 1541, Putriku, semangatilah jiwa-jiwa untuk mendaras koronka yang telah kuberikan kepadamu. Dengan senang hati, Aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Apabila orang-orang berdosa yang keras hati mendaras koronka, aku akan memenuhi jiwa mereka dengan damai. Dan saat kematian mereka akan menjadi saat yang membahagiakan. Tulislah demi jiwa-jiwa yang tertekan. Kalau suatu jiwa melihat dan menyadari betapa berat dosa-dosanya, kalau ia menyaksikan seluruh jurang kepapaan yang menenggelamkan dirinya terpampang di depan matanya, janganlah ia putus asa. Sebaliknya, dengan penuh pengharapan, hendaknya ia menghempaskan diri ke dalam pelukan kerahimanku, seperti seorang anak menghempaskan diri ke dalam pelukan ibunya yang terkasih. Jiwa-jiwa ini mempunyai hak untuk mendapatkan prioritas dari hatiku yang maha murah. Mereka memiliki hak pertama untuk menghampiri kerahimanku. Katakan kepada mereka bahwa belum pernah jiwa yang menyerukan kerahimanku dikecewakan dan dipermalukan. Hatiku yang maha rahim sangat berkenan akan jiwa yang menaruh pengharapan pada kebaikanku. Tulislah bahwa kalau mereka mendaras koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu, bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Aku telah membuka hatiku sebagai mata air kerahiman yang terus mengalir. Biarlah semua jiwa menimba kehidupan dari mata air ini. Biarlah mereka menghampiri lautan kerahiman ini dengan pengharapan yang teguh. Yesus berkali-kali dan saat ini kembali dia mengkonfirmasikan kepada kita semua bahwa dia sudah membuka hatinya. Membuka hatiku sebagai mata air kerahiman. Hatinya dibuka dan memancarlah mata air ya. Mata air kan terus keluar airnya. Mata air kerahiman yang terus mengalir bagi jiwa-jiwa yang menimba kehidupan dari mata air tersebut. Jadi menerima mata air tersebut, menimba, terus membutuhkan, mengambil, menimba dari mata air tersebut. Dan Yesus harapkan biarlah banyak orang datang menghampiri lautan kerahiman dengan pengharapan yang teguh, dengan percaya, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, kalau nggak percaya, malah kita sudah menyakiti hati Yesus. Maka marilah kita datang menghampiri dengan kepercayaan yang teguh. Aku telah membuka hatiku ya, tadi dikatakan oleh Yesus. Kalau kita
ingat cerita tentang Yesus di atas salib. Dia disalib, lambungnya ditusuk oleh tombak dan terbukalah air mata kerahiman. Ya, mata air kerahiman terbuka, memancarkan sinar-sinar kerahiman. Darah dan air. Darah yang melambangkan memberi kehidupan baru, dan juga air yang menyucikan, menghapus dosa-dosa kita semuanya. Yesus membuka hatinya. Nah, kalau kita lihat penderitaan Yesus, sebetulnya ada tahapan-tahapannya apa yang Yesus derita ya. Pertama, dia membiarkan dirinya ditangkap. Kedua, dia ditampar mukanya. Sehingga Yesus tanya, kenapa kamu menampar saya? Kalau saya salah, salahnya di mana? Ya. Tapi dia nggak membalas. Lanjut lagi, pakaian Yesus dirampas. Martabatnya direndahkan, ditelanjangi. Tapi segala pengalaman itu tidak membuat dia kecil hati. Dia terus mau memberi. Dia memberikan ibunya pada kita semua. Inilah ibuku, dan kita semua diberikan kepada Bunda Maria, inilah anakmu. Dia nggak ngutuk pembunuhnya, para algojo, para serdadu, dia nggak mengutuk. Juga dia membiarkan dirinya disakiti, lambungnya ditusuk. Tapi justru melalui proses ini, tahapan ini, dia memberikan yang luar biasa kepada kita yang kita butuhkan. Menjadi sumber kerahiman yang tak terselami. Apa saja yang ada padanya, termasuk tubuhnya, ia sediakan buat kita manusia yang membutuhkan kerahiman. Orang yang sakit, orang yang terancam hidupnya, orang yang berdosa, orang yang ketakutan, orang yang putus asa, dia menyediakan tubuhnya, menyediakan dirinya, menyediakan kerahimannya untuk orang-orang tersebut. Begitu pula dengan kita. Dalam hidup kita, proses kita juga bertahap. Kalau saat pertama misalnya ditangkap, kita berontak. Enggak, saya nggak mau ditangkap, saya nggak salah. Saya melakukan ini, melakukan itu karena orang itu menjebak saya, karena orang itu menipu saya, karena saya mau balas dendam. Di awal aja kalau kita sudah melakukan defensif seperti itu, bagaimana rahmat-rahmat Tuhan akan mengalir. Mari kita betul-betul bersandar pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bersandar pada Tuhan, maka semuanya nanti akan Tuhan penuhi. Orang-orang berdosa akan dibenarkan, dan orang-orang benar akan diteguhkan dalam kebaikan. Jadi kita sebagai manusia semuanya butuh kerahiman, dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Kalau orang itu berdosa, melalui kerahiman Tuhan dia akan dibenarkan. Dia bertobat, dia akan mengalami kerahiman Tuhan. Tapi kalau kita orang-orang benar misalnya, juga akan diteguhkan dalam kebaikan. Akan menjadi semakin hari semakin bisa sempurna seperti Tuhan. Siapa saja yang mengandalkan kerahimanku, pada saat kematiannya jiwanya akan kupenuhi dengan damai ilahiku. Itu juga janji Tuhan buat kita semua. Yang mengandalkan kerahimanku, yang berbelas kasih, yang mengampuni, yang mengasihi. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita masih fokusnya kepada diri kita sendiri? Ini hak saya, ini punya saya, ini harga diri saya nggak mau dirugikan, saya nggak mau dijadikan bulan-bulanan atau hal-hal yang lain ya. Tapi selama fokusnya masih saya, kita belum mengandalkan kerahiman Tuhan. Padahal Yesus bilang kalau kamu mengandalkan kerahiman Tuhan, saat kematian akan kupenuhi dengan damai. Inilah jaminan buat siapapun yang merangkul kerahiman. Kerahiman harus diandalkan setiap hari. 15:40. Jiwa yang memuliakan kerahimanku, yang menyebarkan penghormatan ini, yang mendorong jiwa-jiwa lain untuk mengandalkan Tuhan, pada saat kematiannya tidak akan mengalami kepanikan, nggak bakal ketakutan ya, tapi
dia akan mengalami damai karena kerahimannya menyelubungi dia.